Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Pembina Pramuka, Ibu Armeta Septian Widowati Sarjana Pendidikan, serta Ibu Surandari Saputri Sarjana Pendidikan. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Kami dari PPG Prajabatan Universitas 11 Maret Surakarta. Kedatangan kami ke sini yang pertama silaturahmi, yang kedua mohon izin untuk mewawancarai panjenengan kaitannya dengan tugas kita KMD Penegak. Seperti itu. Jadi KMD Penegak ini juga salah satu runtutan kami selama PPG berada di UNS. Jadi nanti kita ada tugas wawancara yang kaitannya dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan dasar kaitannya dengan pelaksanaan KMD Penegak. Seperti itu Ibu. Langsung saja mungkin nanti untuk beberapa pertanyaan mohon izin kami sampaikan kepada panjenengan. Oke. Yang pertama Ibu, mohon maaf, dalam pelaksanaan kepramukaan pasti terdapat SKU, SKK, serta SPG. Lalu bagaimana Ibu cara mencapai materi-materi dalam SKU yang kemudian dapat diajarkan pada anggota pramuka? Untuk mencapai syarat-syarat SKU, SKK, dan SPG, tentunya kami sebagai pembina pramuka itu juga dibekali pelatihan ya kakak-kakak semua. Itu yang menjadi pembina pramuka itu pasti sudah melakukan pelatihan yang namanya KMD dan KML tentunya, minimal KMD. Di sini pembina pramuka SMA 1 Jatinom itu yang sudah KML ada 3. Kemudian yang lainnya sudah KMD semua. Kemudian bagaimana kita ajarkan pada anggota pramuka itu tentunya lewat pembelajaran keseharian setiap hari Jumat, dan setiap hari Rabu itu ada pemadatan. Jadi Dewan Ambalan khususnya itu sebelum terjun pada hari Jumat itu mereka mempersiapkan materi pada hari Rabu, dan tentunya atas bimbingan pembina pramuka. Mungkin Kak Putri mau menambahi? Ya, terima kasih Ibu. Selanjutnya, bagaimana Ibu menyusun program kerja kepramukaan di SMA Negeri 1 Jatinom ini? Lalu, apakah bulanan dalam menyusun program pelatihan ataupun mingguan? Kemudian strategi apa yang Ibu gunakan untuk menarik minat siswa mengikuti kegiatan pramuka ini, Ibu? Untuk program kerja kita diskusi sama Dewan Ambalan, tapi sebagian besar itu ide dari Dewan Ambalan. Jadi dari pembina itu kayak memantau, mengefikskan, memfilter kegiatan mana yang kira-kira bisa dilaksanakan di SMA 1 Jatinom. Kemudian biasanya programnya tergantung waktunya tuh. Maksudnya tuh kalau programnya besar berarti dia nanti waktunya kapan, langsung des bulan apa. Kalau misalnya yang mingguan kan berarti dia yang setiap yang rutinan itu, yang reguler. Iya, itu. Jadi untuk waktunya itu tergantung dari kegiatannya apa. Kemudian strateginya, karena sekarang kan isunya pramuka sudah tidak wajib ya. Itu kita strateginya selain materi dari pramuka sendiri, kita juga berkolaborasi dengan ekstra yang lain. Contohnya kayak Paskib. Kalau Paskib kan nanti urusannya sama PBB, jadi nggak cuma dari Dewan Ambalannya, biar si adik-adik yang selain Dewan Ambalan itu ada ada pemandangan lain selain Dewan Ambalannya, dan ada pengetahuan tambahan gitu. Dari Paskib ada, dari PMR ada, terus dari ekstra yang lain
itu kita berkolaborasi, jadi nggak pure materi pramuka aja, seperti itu. Oke, terima kasih. Lalu Ibu, kaitannya dengan pendapat panjenengan untuk mengenai postur pembina, apakah hal-hal menarik yang sering Ibu temui saat membina pramuka? Kalau mengenai postur pembina itu tidak ada syarat khusus ya kakak semua. Jadi untuk membina itu mungkin kita kan langsung di SK-kan dari kepala sekolah. Jadi beliau mungkin melihat kita dari kecakapannya dan keuletannya. Untuk kriterianya itu saya kurang tahu karena kan itu memang dari atasan langsung di SK-kan, biasanya 1 tahun per tahun ajaran seperti itu. Dan hal-hal menarik yang sering Ibu temui saat membina pramuka, kalau selama ini saya membina pramuka itu banyak sekali hal-hal yang menarik. Di samping menambah pengetahuan, menambah pengalaman saya yang notabene saya dulu memang sudah berkecimpung di pramuka sejak dari SMP ya. Memang saya sudah suka dengan dunia alam. Kemudian kebetulan saya SD, SMP, SMA, kuliah itu suka dengan pramuka dan jadi guru ini memang diamanai sebagai pembina, jadi ya mengalir saja. Nah, menariknya apa? Kita lebih kekeluargaan antar sesama pembina dan dewan ambalan maupun adik-adik kelas 10 yang dibina itu lebih erat gitu. Mungkin seperti itu. Oke, selanjutnya Ibu, kemudian setelah itu metode Ibu dalam membina kepramukaan di sekolah ini seperti apa Ibu? Untuk metodenya karena SMA itu udah masuk golongan penegak, jadi kita lebih ke jadi pengawas saja Mas. Ya, jadi pengawas dan yang eksekutor yang merancang ide, merancang kegiatan itu lebih ke dewan ambalannya karena mereka sudah penegak, jadi kita lebih percaya sama mereka, nanti tinggal fiksasinya seperti apa, finalisasinya seperti apa itu dirembuk, dikolaborasikan dengan pembina seperti itu. Semuanya seperti itu. Semua kegiatan dikomunikasikan baiknya seperti apa. Kalau yang dirancang sama anak-anak sekira ada yang misalkan weight game, kalau jalurnya rutenya terlalu jauh nanti pembina juga ikut mengusulkan, ikut survei jalannya, medannya apakah membahayakan adik-adik atau tidak, itu tetap pembina ikut, tapi sebagian besar emang kita serahkan ke dewan ambalan seperti itu. Terima kasih Ibu. Lalu untuk dunia kepramukaan sendiri di golongan penegak itu di SMA Negeri 1 Jatinangor ini bagaimana Ibu? Kalau dunia kepramukaan di SMA 1 Jatinangor itu sendiri menarik ya Mas, karena yang menjadi dewan ambalan itu kan emang anak-anak yang berbakat dan saringan seperti itu. Kita mengadakan open recruitment itu tidak sembarang anak yang bisa masuk. Jadi sebagian besar mereka itu selain berprestasi di pramuka, di OSIS juga kadang ada yang double gitu kan. Anak-anak yang aktif itu mereka di akademik pun biasanya juga bagus. Kalau yang jadi dewan ambalan seperti itu. Untuk kegiatannya itu terstruktur. Jadi kita setiap awal musyawarah ambalan itu pasti sudah memfikkan kegiatan 1 tahun ke depan seperti itu. Jadi sangat terencana dan kekeluargaan kita itu sangat erat. Jadi kita sebagai pembina itu memposisikan juga sebagai teman dan yang mengarahkan mereka. Jadi kita tidak semena-mena jadi pembina itu memerintah, itu enggak. Jadi kita lebih memposisikan sebagai teman yang mengarahkan mereka. Jadi supaya kegiatan pramuka
baik itu kegiatan kecil atau kegiatan yang besar seperti kemah blok itu kan 3 angkatan sebenarnya itu bisa berjalan dengan lancar. Lalu Ibu biasanya yang sering terjadi problematika pengelolaan gudeg itu bagaimana Ibu sebagai pembina? Problematika kalau pengelolaan gudeg jadi ya kalau gudeg ya. Karena kita pembina putrinya yang sering kita beberapa kali dialami itu untuk anggaran. Kalau yang anggaran kan ya namanya sekolah dapat anggarannya dari pusat kan nggak semuanya pure langsung masuk ke pramuka gitu kan. Jadi ada memang beberapa kegiatan yang bisa tercover sama sekolah, tapi ada juga beberapa kegiatan yang tidak bisa tercover. Tapi solusi dari kami dari pembina dan Dewan Ambalan yang sudah didiskusikan bersama ya pakai kas. Jadi kita ada kas tersendiri, dewan ada kas sendiri, pembina ada kas sendiri. Untuk adik pimpinan adik yang kelas 10 itu juga ada kasnya sendiri. Jadi kegiatan yang tidak tercover sama sekolah insya Allah bisa tercover sendiri, tapi tetap dengan izin kepala sekolah. Seperti itu. Yang sering ke pentok itu di situ. Kadang kan Dewan Ambalan udah terlalu semangat, udah ngatur rencana kegiatannya begini-begini, ternyata pas diajukan ngapunten anggarannya nggak ada, ngaten kan langsung mengedonkan semangat mereka. Terus gimana ini Bu? Yowes, ayo gimana? Seringnya itu problematikanya. Ya. Mungkin ini yang terakhir Ibu kaitannya tadi dengan strategi mungkin juga sudah disampaikan sebelumnya kaitannya dengan antisipasi itu tadi, misalkan ada kekurangan dana ataupun apa sudah diantisipasi dengan adanya kas. Jadi mungkin untuk pertanyaan yang terakhir ini mungkin sudah terjawab juga dengan pernyataan yang sebelumnya. Mungkin dan alhamdulillah ya kalau misalnya setiap ada kegiatan yang tidak tercover itu menurut kita itu uang bukan segalanya. Jadi bagaimana caranya kegiatan di pramuka itu tetap berjalan ya kita sengkuyung sebenarnya seperti itu bareng-bareng, baik itu anak-anak Dewan Ambalan ataupun pembina, kita bareng-bareng gimana caranya biar dananya itu tercukupi dan kita tidak pernah merasa terbebani. Misalnya kalau kita pun terpaksa mengeluarkan uang pribadi untuk kegiatan yang sedang berjalan. Yang penting anak-anak enggak mengeluarkan selain dari uang kas itu. Kadang kan ada yang yaudah yang yang panitianya urunan ngaten. Kadang kan yang seperti itu kan, itu tidak kami perbolehkan kalau untuk anak-anak. Untuk Dewan Ambalan itu jangan, udah pakai uang kas aja, adanya berapa nanti dari pembina juga ada. Kalau misalkan dari pembina ada yang mau mensodako ada yang mau nambahin nggih monggo. Jadi kalau dari pembina seperti itu. Diusahakan sekali untuk anak-anak tidak mengeluarkan uang pribadinya mereka. Cukup banyak beberapa pertanyaan dan pernyataan yang sudah didiskusikan. Mungkin juga akan menambah wawasan kita selaku peserta KMD penegak, dan juga nantinya kita juga minta doa restu kakak-kakak pembina yang sudah menjadi pembina nanti kita lancar dalam kegiatan dan nanti diberi kelulusan. Amin. Mungkin cukup itu. Terima kasih kakak-kakak pembina. Mungkin cukup sekian dari kami. Banyak salah kata maupun perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.